lemes ini. Sehat Pak? Suaranya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lemes. Puasa gimana? Kalau saya lemes karena kebetulan baru kemarin pulang, sampai di rumah sebelum makan. Setelah 2 minggu melaksanakan ibadah umroh kemarin, juga ke Turki main-main dengan salju. Alhamdulillah dengan salju. Lupa bawa sirup yang bisa ditetes. Belum ke Masjid Aqsa belum, karena kalau ke Masjid Aqsa itu terlalu risiko. Bukan lagi perang, tidak pernah pun risiko untuk kami sebagai penyelenggara. Karena apa? Ketika kita mau ke Aqsa, siap-siap tidak diterima visanya. Sedangkan kita sudah masuk ke Yordan maupun Mesir. Dari Mesir berarti masuknya dari Rafah, kalau dari Yordan berarti dari Benteng. Nah, itu saya sudah tahu lama. Nah, itu kita tunggu. Visa itu keluar 1 kali 24 jam sebelum masuk. Kalau namanya Muhammad, wassalam, nggak bisa masuk. Apalagi di bawah 40 tahun, susah masuknya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang puasa. Kemarin kita secara spesifik khususnya untuk ibu-ibu, bagi ibu hamil maupun ibu yang sedang menyusui, mana yang membayar hanya membayar pokok saja, ada yang pokok dengan membayar fidyah. Sudah bagian anak-anak. Berpuasa, ketika kita berpuasa kita bepergian, boleh tidak kita tidak berpuasa? Boleh. Boleh tidak berpuasa kalau bepergiannya itu sebelum terbitnya matahari. Ya. Bapak Ibu ketika berpuasa boleh tidak berpuasa kalau mau pulang kampung, tapi syaratnya adalah bepergiannya sebelum terbitnya matahari. Kalau sudah terbit matahari maka wajib berpuasa. Oke ya. Mari kita bahas sedikit. Untuk yang haid dengan nifas itu ada pembahasan sendiri, jadi tidak diwajibkan untuk yang haid dengan nifas untuk berpuasa, tapi wajib bagi mereka untuk membayar qadha. Untuk yang tua, untuk yang sakit parah itu boleh tidak berpuasa. Tidak wajib qadha kalau memang sakitnya sakit parah, tuanya sudah tua renta, maka keluarganya nanti membayar fidyah. Nah, sekarang bagaimana cara apa yang disunahkan bagi mereka yang berpuasa? Pertama, ta'jilul fitri, jadi ketika berbuka menyegerakan. Maka kita kenal dengan namanya
Wah, nggak biasa makan pagi, boleh merokok Pak, di merokok Pak, boleh apa saja. Enaknya itu ketika bulan puasa siapkan kurma, buka dengan sahur. Enak itu paling enak makan kurma. Makan kurma pun dalam satu hari itu jangan lebih dari 7 butir. Udah lain kan? Sahur makan 3 butir, buka 3 butir. Ntar habis tarawih baru makan. Coba dah Pak, enak di badan, Bu, enak di badan. Kita makan sahur 3 butir, bahkan makan nasi. Belum pasti. Ya kadang-kadang tidak belum biasa. Ingat, yang namanya gula itu mengandung glukosa, ya. Tapi namanya kurma itu bukan mengandung glukosa, tapi sukrosa. Bayangkan Rasulullah SAW sahur dengan 3 butir, buka pun dengan 3 butir, cukup. Bapak-bapak yang umum nanti insya Allah sebulan 3 butir kempes Pak. Disunahkan bagi yang berpuasa adalah kaful lisan, menahan lidah dari fudulil kalam, dari perkataan-perkataan yang tidak perlu. Ketika berpuasa udah yang sering kita salah artikan puasa hanya puasa makan dan puasa minum, padahal puasa yang lebih daripada itu juga berpuasa perkataan dan juga pendengaran dan penglihatan. Ya insya Allah sih kalau bulan puasa di siang-siang nggak ada yang nonton TV. Cuman yang jadi problem menjelang buka puasa, mau habis sahur, acaranya alhamdulillah di rumah nggak ada TV. Alhamdulillah nggak punya TV, jadi nggak ini. Pindah TV-nya di wa minha al-ikhsaru bis-shadaqah, banyak-banyak sedekah. Maka ya, pengurus yang kami kerjakan itu ketika bulan puasa bikin paket Pak, paket menuju surga, bikin apa? Masjid ini. Nah, itu di bulan puasa dan itu kita lakukan, bukan di bumi asli kita lakukan seperti itu. Kita mau beli ambulan bulan puasa terkumpul 100 juta, 120 juta, beli ambulan. Di bulan puasa kita mau beli karpet, karpet kan mahal ya? Ya pengurus yang tahu. Apalagi yang hijau di depan karpet kami, semuanya itu ratusan juta. Kita nggak punya apa-apa, yang punya adalah warga jemaah. Itu semua kita kerjakan ketika bulan puasa. Al-ikhtaru minas-shadaqah, karena bulan puasa itu orang berlomba-lomba untuk sedekah. Jangan hanya sedekah di pasar, dalam hal ini semua barang borong. Lebih baik kita bangun masjid kita, karena apa? Selama masjid itu dipakai, kita masih mendapatkan amal jariahnya. Oke, lanjut. Al-istighfaru bil ilmi wa tilawatil Quran, baca Quran, muzakarah, majlis-majlis seperti ini, sholat, bersalawat kepada kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan selanjutnya adalah i'tikaf. I'tikaf nanti kita bicarakan dalam kitab tersendiri. Ini
yang disunnahkan bagi mereka-mereka yang berpuasa. Lalu bagaimana cara mengontrol bulan Ramadan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang tidak sanggup berpuasa pada tahun berjalan? Yang khususnya ibu-ibu dan terpulang bagaimana caranya? Ya, hendaklah saya katakan afdolnya dikerjakan, dibayar kodoknya itu sesegera mungkin. Usahakan sebelum Ramadan yang akan datang. Tapi kalau turun Ramadan dan Allah belum selesai bayar hutangnya, bagaimana boleh pada sebelum Ramadan berikutnya? Berarti setelah bulan Ramadan ini nggak bisa, karena udah ketok. Ini kan udah bulan Rajab ya, bulan Rajab lagi bulan lagi. Kebetulan lagi banjir-banjirnya, sampai pun ketika Ramadan datang itu belum bisa bayar. Bagaimana bayarnya? Setelah bulan Ramadan berikutnya tinggal dihitung semuanya berapa. Wah, bulan Ramadan Syawal nggak bisa, Dzulqa'dah nggak bisa, Dzulhijjah, sampai Ramadan tahun berikutnya juga nggak bisa, terus seperti itu. Tapi kan semakin numpuk. Nah, untuk ibu-ibu ya, memang tidak ada keharusan untuk sampai tahun berikutnya, tapi usahakan ya. Karena apa? Semakin banyak utangnya. Ya. Afdalnya sebelum Ramadan berikutnya. Kalau memang tidak bisa, berarti setelah Ramadan berikutnya. Oke Bu ya? Yang banyak kan ibu-ibu. Yang saya katakan kemarin orang hamil. Sekarang hamil, tahun depan itu nyusui, tahun depannya lagi ya. Jadi itulah yang diperbolehkan. Afdolnya memang sebelum Ramadan berikutnya tiba. Fidyah ya, dari kodok. Selanjutnya fidyah. Fidyah itu satu hari kita tidak berpuasa, maka kita membayar fidyah. Yang kemarin kita sudah belajar mana yang wajib membayar fidyah dengan kodok, mana yang bayar fidyah saja, mana yang kodok saja. Kita pun nggak kedengeran kalau saya, takut nggak kedengeran kalau anak-anak ngobrol, takut nggak kedengeran dulu. Fidyah dalam takarannya adalah memberi makan orang miskin. Saya katakan memberi makan orang miskin. Maka Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional, Basnas maupun daerah masing-masing itu menafsirkan memberi makan fidyahnya itu dengan sirkulasi kebutuhan daerah masing-masing. Daerah Tangerang Kabupaten tahun kemarin itu satu hari tidak berpuasa maka diganti dengan 45.000. Karena bahasanya memberi makan. Pak Ustaz, saya makan nggak nyampe 10.000. Di mana saya bayar fidyah 45.000 atau 35.000 lah, biar tidak terlalu berat 35.000. Kalau yang saya terapkan di Al-Makmur itu 35.000. Saya makan dengan 10.000, nggak tergantung dari kita makannya Pak Bu. Kita makan 10.000 nggak apa-apa, tapi batasan memberi makan orang lain itu jangan seperti kita, bukan 15.000 atau 10.000. Yang sudah ditetapkan Badan
banyak juga yang tak mampu, maka di Al-Makmur itu diturunkan menjadi 35.000 untuk satu hari mereka tidak berpuasa. Jangan nawar lagi. Ya. Nawarnya begitu karena kemarin ada pertanyaan begitu, Pak Adi, saya makan cuma 10.000, kok bayar fidyahnya 35.000? Ya, ini tentang fidyah dan Ramadan. Ingat, ada kafarah bagi mereka yang melakukan sunnah istri siang hari atau setelah terbitnya matahari, maka dia wajib untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau seminggu besoknya batal, dimulai lagi dari awal. Ya kalau kata ada urusan. Kita tidak berbicara haid, ya. Kita berbicara kontinuitas. Baru seminggu haid, ya udah berhenti, terus hitungannya tetap 60 hari untuk ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kontinu Pak 60 hari tanpa terputus. Kalau terputus sehari, mulai lagi dari awal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak sanggup 6 bulan, 2 bulan berturut-turut, wah, kapan selesainya gitu. Maka memberi makan 60 orang miskin. Berarti kalau memberi makan 60 orang miskin kali 45.000, 2.700.000. Waduh, udah ada kagak nyampe kan gitu. Kalau saya hanya sekedar menyampaikan pendapat fikih itu dari mana? Dari hadis. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, aduh celaka saya. Kenapa? Saya menggauli istri saya di siang hari. Kata Rasulullah, kamu berpuasa 2 bulan lamanya. Waktu, masa orang berbuat. Kagak satu ya Rasulullah. Kamu memberi makan 60 orang miskin. Waduh, tak punya duit ya Rasulullah. Kata Rasulullah hanya masih tersenyum. Ya udah miskin, tidak sanggup berpuasa 2 bulan lamanya. Apakah engkau punya sesuatu yang engkau bisa sedekahkan? Itulah kafarahnya. Untuk orang yang miskin, misalnya hanya punya roti, sedekahkan 1 roti untuk membayar. Tapi ingat jangan dibalik. Wah, 1 roti aja dengan pagi boleh. Tidak, urutannya 6 bulan dan 2 bulan dulu puasa. 2 bulan puasa Anda sanggup baru memberi makan 60 orang miskin. Kalau tak sanggup baru yang terakhir. Jangan terakhir dulu yang kerjain. Apa lagi boleh lah. Bayar roti pakai roti. Nah, ya, ingat taktiknya seperti urutannya seperti itu. Yang ini tentang puasa. Ada yang ingin bertanya, silakan. Saya sambil silakan. Bapak bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, di lingkungan kerja saya ada non muslim perempuan yang kalau waktunya kita berpuasa, dia juga ikut berpuasa bahkan sebulan penuh. Tetapi dia belum muslim, ya kan? Saya tanya, kenapa kamu berpuasa? Katanya dia senang karena di dalam proses
kebersamaan kita dengan non-muslim. Kita menjalankan ritual ibadah seperti sholat, puasa. Saya tidak berbicara tentang zakat dengan haji. Berpuasa itu hanya sekedar rutinitas saja, betul nggak? Padahal manfaat yang bisa kita ambil dan ibadah yang kita lakukan itu amat sangat banyak sekali. Maka dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu, tapi orang-orang yang beriman, yang percaya. Percaya dengan apa? Siam itu banyak faedahnya. Dari segi kesehatan, dari segi psikologis, dari segi materi itu banyak faedahnya. Tapi karena kita sebagai muslim, karena udah lahirnya dari muslim dan kita udah disuruh puasa, begitu udah gede sudah sekadar menjalankan ritual saja, tidak memahami makna hakiki daripada berpuasa, yaitu menahan diri. Dan itu hanya orang-orang dalam ayatnya la'allakum tahtadun, la'allakum taqilun, supaya berpikir. Kita ini baru sekedar mau mencapai dengan puasa, kita akan menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana menjadi orang bertakwa kalau puasa kita tidak memenuhi tuntunannya? Kan dikatakan tadi mereka lebih tertib sahurnya dengan pola makan. Kalau kita kan begitu buka pun mereka dengan pola makan yang baik. Kalau kita begitu buka itu kita bukan sekedar berbuka, tapi balas dendam. Betul nggak Pak? Pola makan berbuka berbeda dengan kita kan? Saya kasih tahu, ibu, ada buah, ada lauk, nasi dan segala macamnya. Mana yang didahulukan? Nasi. Itulah pola pikir kita. Orang barat yang diajarkan dulu, orang barat pintar itu dari orang Islam dulu. Dari mana? Orang Islam itu sampai menjelajah Spanyol. Ya. Dari Spanyol ilmu Islam itu menyebar ke Prancis, ke Inggris terus. Begitu Islam runtuh, terbalik Islam, orang-orang Muslim yang belajar ke Barat. Dulu orang Barat belajar ke salah satunya pola makan. Pola makan ada segala macam, dahulukan buah untuk melancarkan perombakan guru, menyiapkan asam lambungnya dan segala macam. Baru mau makan daging dan segala macamnya. Ya sambil berpuasa ini kita belajar ya. Terima kasih Ustaz. Kedua, pola makan kita, kalau yang sering saya katakan, kalau kita kondangan ada ayam, ada ikan, ada daging, mana yang kita ambil? Yang semua. Ini yang biasa mengambil kitab Zadul Ma'ad, karena itu Qayyim al-Juz'iyah. Memang kitab ini banyak ya, berapa juz, dan kitab Al-Iman, makan dan minuman itu di akhir Pak.
sebenarnya mengapa badan kita gemuk, mengapa kita tak sehat? Karena pola makan kita. Rasulullah kalau makan ayam nggak makan daging yang berkaki 4, nggak dicampur dengan ikan atau binatang yang hidup di air. Jadi prasmanan orang hajakan itu disuruh pilih, bukan ngambil tiga-tiganya. Sayang karena kondangannya banyak. Disuruh pilih, oh ada yang suka ikan, ada yang suka daging, ada yang suka ayam. Jangan tiga-tiganya. Bukan pembantu yang hajakannya. Itu pola makan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kitab Zadul Ma'ad. Orang non-muslim mereka paham, dan saya kebetulan diajarkan oleh orang tua saya, kalau makan ayam, ayam, sayur pun ayam, sopnya sop ayam, dagingnya ayam, ayam goreng ataupun apa, yang penting ayam dengan ayam, tidak bercampur dengan ikan. Kalau mau dicampur dengan tempe atau tahu, Pak Haji gimana makan ayam, tempe makan tempe, begitu. Daging pun begitu. Misalnya kita makan semut kok hanya satu. Bukan berarti orang tua saya susah. Insya Allah orang tua saya termasuk orang yang adaan. Tapi dari kecil kita sudah diajarkan seperti itu. Ikan dengan segala macamnya, ikan pindang dengan ikan goreng, yang penting ikan dalam satu kali itu tidak dicampur dengan ayam maupun daging. Termasuk ya, pagi-pagi minum susu. Habis minum susu jangan langsung makan telur. Apalagi kalau yang anak-anak makan keju juga, karena sumbernya sama. Dikasih jeda. Itu saya baca detail ada dalam kitab Zadul Ma'ad. Oke, yang lain. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustaz, saya mau nanya. Tadi Bapak bilang kalau kita dalam keadaan puasa kita berpergian sebelum berhajat, boleh dibatalkan puasanya. Tapi kalau kita dalam perjalanan lebih dari 1 hari, hari yang berikutnya bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Menarik tentang berpergian. Ya. Hukumnya orang berpuasa boleh tidak berpuasa ketika berpergian. Syaratnya adalah sebelum terbitnya matahari. Tapi bagaimana misalnya pekerjaannya? Ini hilir mudik seperti sopir angkutan antar kota, antar provinsi, itu tidak boleh berbuka puasa. Hari ini dia pergi istirahat, lusa dia balik lagi. Ya kan seperti itu. Maaf Bapak Ustaz, maksud saya bukan begitu. Misalnya saya pulang kampung, saya kan kampung saya jauh. Dalam perjalanan saya bisa 2 hari 1 malam gitu. Berarti kan Ke Padang, saya ke Padang pulang, jadi 2 hari 1 malam. Jadi hari pertama itu kan boleh nggak puasa kalau sebelum berfajar. Kalau hari berikutnya bagaimana? selama belum fajar boleh tidak berpuasa. Nyampe Padang kalau 30 jam kan ya, 30 jam karena
Terima kasih banyak Bapak Ustaz. Ya, ini khususnya perjalanan jarak jauh. Kalau ke Jawa Timur paling jauh berapa? Saya ke Purwokerto 12 jam, ke Surabaya 12 jam, rata-rata. Kalau paling ujung Banyuwangi paling 16 jam. Kalau ke barat karena antri di ferry-nya itu 30 jam ada. Atau kalau seandainya ke Medan atau ke arah berikutnya, silakan. Jadi kalau begitu ya. Jadi kalau walaupun 3 hari selama perjalanan masih boleh. Tapi kalau sudah sampai, ya musafir masih musafir. Jangan boleh juga. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ustaz. Ya. Prinsipnya sama hanya dari tadi. Jadi pemahaman saya selama ini mungkin saya juga baru tahu saat ini juga. Pemahaman saya itu kita bisa tidak berpuasa itu berdasarkan jarak. Pemahaman saya, tapi tadi Pak Ustaz mengatakan itu saat di mana kita beberapa sebelum subuh itu kita wajib puasa seperti itu. Sesudah subuh kita wajib puasa. Nah, seandainya sebelum subuh, apakah itu tetap puasa juga atau tidak puasa gitu? Sementara jarak kita itu jauh untuk berpergian ini. Makasih. Kebaikan ini, kalau bepergiannya sebelum terbitnya matahari, berarti setelah sholat subuh, maka tidak boleh membatalkan puasa. Kalau bepergiannya sebelum sholat subuh, boleh membatalkan puasa. Tapi kalau setelah sholat subuh terbitnya matahari, tidak boleh membatalkan puasa. Walaupun jarak jauh, dengan syarat safarnya itu seperti safarnya sholat. Jaraknya, termasuk niatnya, berpergian itu untuk apa? Kalau untuk yang awam tak boleh. Walaupun berangkat malam-malam, nah itu tetap tidak boleh. Ingat ya, kalau untuk pergiannya sebelum sholat subuh, boleh untuk tidak berpuasa sebelum sholat subuh. Tapi setelah sholat subuh itu tidak boleh membatalkan puasa. Jangan lagi. Oke. Yang lain. Alhamdulillah, dulu kita alami Pak naik Tasima, ya perjalanan malam hari pulang-pulang kecemokan, ya sama posisinya seperti itu. Yang penting jaraknya yang kemarin kita pelajari adalah minimal 85 km. Meskipun mau berangkat sebelum subuh, setelah subuh, seandainya jarak itu sudah memenuhi syarat, kita ambil. Boleh. Ya, kita nggak usah puasa aja gitu loh. Ada syarat yang lain ternyata yang mungkin belum diajarkan. Karena rata-rata pelajaran fikih itu baru sampai sholat jarak. Ya. Nah sekarang berpuasa, untuk berpuasa, untuk tidak berpuasa itu ada syaratnya, yaitu kalau mau berbuka tidak berpuasa maka pergilah keluar rumah sebelum sholat subuh. Kalau setelah sholat subuh tidak diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Kalau 85 km itu adalah jarak yang diperbolehkan tidak berpuasa. Nah, tapi ada syarat berikutnya. Kemarin gimana? Ya udah, kemarin kan belum
Wismaunya kan sore-sore, ya berarti tunggu mantri bentar lagi. Gitu. Oke, lanjut yang lain pertanyaannya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Lanjut Pak Ustaz. Ya, ini tentang puasa. Nah, dalam berpuasa sunnahnya kita i'tikaf. Maka kita akan belajar tentang kita beriktikaf. Apa itu i'tikaf? Namanya i'tikaf itu adalah menetap di masjid untuk ibadah. Ya, menetap di masjid untuk ibadah. Maka berdasarkan kriteria seperti ini, maka tidak diwajibkan untuk niat. Ya, yang penting, misalnya ketika sholat asar, kita ketiduran, habis baca Al-Quran kita ketiduran, betul-betul maghrib, lanjutin sampai malam, nah itu boleh, namanya i'tikaf. Jadi tidak diwajibkan untuk niat. Ibu-ibu boleh nggak i'tikaf di masjid? Boleh, tapi harus seizin suami. Sama ketika puasa sunnah wajib untuk izin suami. Maka haram untuk ibu-ibu i'tikaf di masjid tanpa izin suami. Apakah ada batasan untuk i'tikaf? Ya. Mazhab Syafi'i mengatakan minimal 1 jam i'tikaf. Berdiam di masjid itu sudah bisa dinamakan i'tikaf. Ya. Ada yang cuma lewat doang, ada yang lain yang lewat doang sudah i'tikaf. Ada yang minimal 12 jam. Ngapain di masjid? Ya, karena definisinya berdiam untuk ibadah. Maka ketika di masjid banyakin ibadah, baca Quran, ya seperti ini ada taklim, itu termasuk i'tikaf. Ya. Batal ketika kapan? Kalau kita keluar dari masjid tanpa suatu keperluan yang mendesak. Apa contohnya keperluan yang mendesak? Kita mau buang air. Nah, kita keluar. Nah, toilet kan bukan bagian dari masjid. Di luar masjid. Kita keluar, batal enggak. Balik lagi, kita lanjutkan air. Atau ketika kita di masjid sedang i'tikaf, sama Allah, di rumah ada kebakaran, di rumah ada istrinya manggil, Pak ada api, maka kita pulang untuk memadamkan api, kita mulai lagi, itu tidak membatalkan i'tikaf. Pak di rumah ada ular, kita pulang untuk menangkap ular, itu lalu balik lagi ke masjid, itu tidak membatalkan i'tikaf. Tapi kalau keluar tanpa didorong, tanpa hajat tertentu, itu batal. Khususnya anak-anak yang kalau i'tikaf, nggak tahu kalau di sini. Kalau di masjid Al-Makmur, kalau keluar itu batal. Untuk main itu batal. I'tikafnya batal. Yang ini tentang i'tikaf dan juga yang membatalkan i'tikaf secara umumnya. Ya, nanti kita lakukan pembahasan
Apabila tidak ada pertanyaan,